Selamat pagi, hari ini pelajaran prakarya. Kita akan mempelajari bab ketiga mengenai budidaya ikan konsumsi. Indonesia mempunyai luas perairan sebesar 2/3 dari wilayahnya. Hal tersebut merupakan potensi perikanan yang harus kita syukuri sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Potensi perikanan meliputi perikanan tangkap dan budidaya. Perikanan budidaya dikembangkan pada perairan air laut, payau, dan tawar. Pengembangan perikanan budidaya disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah setempat. Pada daerah dataran tinggi dan rendah, dibudidayakan ikan air tawar. Budidaya ikan air payau dikembangkan pada daerah pantai, muara sungai, atau rawa payau. Budidaya ikan laut dikembangkan pada daerah laut yang terlindungi ombak dan gelombang seperti teluk, selat, dan perairan dangkal. Budidaya ikan dimaksudkan untuk menyediakan ikan dalam memenuhi kebutuhan pangan sumber protein selain dari kegiatan penangkapan. Kebutuhan pangan sumber protein yang bersumber dari ikan semakin hari mengalami peningkatan, seiring dengan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kandungan gizi ikan. Hal ini merupakan peluang bagi pengembangan budidaya ikan konsumsi. Ikan konsumsi adalah ikan yang dibudidayakan untuk tujuan konsumsi atau sumber pangan. Contoh ikan konsumsi yang dibudidayakan yaitu lele, gurami, bawal, nila, belut, kerapu, dan bandeng. Budidaya pembesaran ikan konsumsi dilakukan untuk mendapatkan ikan siap panen atau ukuran yang diinginkan konsumen. Budidaya pembesaran dilakukan untuk memenuhi permintaan ikan konsumsi yang semakin meningkat. Kebutuhan ikan untuk konsumsi berasal dari ikan air tawar, payau, dan laut. Sebelum kegiatan budidaya dilakukan, kamu perlu tahu karakteristik ikan yang akan dibudidayakan. Yang pertama, ikan air tawar. Budidaya pembesaran ikan air tawar didominasi oleh ikan mas, lele, patin, nila, dan gurami. Selain jenis-jenis ikan yang banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia, juga banyak dikembangkan jenis ikan lain seperti belut dan nilem. Ikan konsumsi air tawar apa yang ada di daerahmu? Pertama, ikan mas. Merupakan jenis ikan konsumsi yang sangat dikenal hampir di seluruh Indonesia. Penyebaran ikan mas yang begitu luas ke berbagai tempat didukung oleh cara pembudidayaan yang relatif mudah dan sifatnya yang tahan terhadap perubahan kondisi lingkungan. Nama ikan mas mempunyai sebutan berbeda di tiap daerah, seperti ikan mas, tombro, mas-masan, ikan rayo, atau ikan ameh. Ikan mas berbadan agak memanjang, pipi, dan lunak. Ikan ini menyukai habitat perairan yang tidak terlalu dalam dan deras, seperti di pinggiran sungai atau danau. Ikan ini hidup pada ketinggian sampai 600 meter di atas permukaan laut. Pakan ikan mas antara lain tumbuhan air dan binatang renik. Pakan utamanya tumbuhan yang tumbuh di dasar perairan. Pemijahan ikan mas dapat dilakukan sepanjang tahun dan tidak tergantung musim. Pembenihan ikan mas biasa dilakukan selama 2-3 minggu untuk benih siap didederkan. Pembesaran ikan mas dilakukan saat benih sudah berukuran 5-8 cm yang berasal dari hasil pendederan. Pembesaran ikan mas dilakukan 3-4 cm bulan sesuai ukuran ikan yang menjadi tujuan panen. Selama pembesaran, ikan diberi pakan tambahan berupa pelet. Pemberian pakan dilakukan pagi, siang, dan sore, sedikit demi sedikit agar pakan tidak tenggelam ke dasar perairan atau kolam. Ikan nila merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia. Ikan ini memiliki berbagai keunggulan, dengan varietas unggul yang dihasilkan antara lain nila merah, nila gift, nila gesit, dan nila nirwana. Nila dapat dibudidayakan di berbagai wadah seperti kolam air tenang, kolam air deras, dan sawah. Bentuk badan ikan nila pipi ke samping, warna tubuh umumnya putih kehitaman dan merah sehingga dikenal sebagai nila hitam dan nila merah. Nila dapat dibudidayakan di dataran rendah sampai pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Pakan nila berupa plankton dan tumbuh-tumbuhan lunak seperti hidrilla dan ganggang sutra. Nila dapat diberi makanan tambahan berupa pakan buatan.
Untuk pembesaran, sebaiknya dilakukan selama 4-5 bulan sampai ukuran ikan mencapai 8-12 cm. Padat penebaran benih di kolam terpal antara 15-20 ekor per meter persegi dengan kedalaman air 80-100 cm. Nila diberi pelet sebanyak 2-4% dari bobot biomasa ikan dan diberikan 3-5 kali per hari. Ikan lele mempunyai bentuk tubuh memanjang, berkulit licin dengan kepala pipih, mulutnya berada di ujung dengan 4 pasang sungut, sirip ekor dan perut membundar. Lele mempunyai senjata yang sangat ampuh dan berbisa, berupa sepasang patil yang berada di sebelah depan sirip dada. Selain sebagai senjata, patil juga dapat dipergunakan untuk melompat dari kolam atau berjalan di atas tanah. Lele dapat hidup di semua perairan air tawar, di sungai yang airnya tidak terlalu deras, seperti danau, waduk, rawa, serta genangan kecil. Lele mempunyai alat pernapasan tambahan yang disebut labirin, terletak di bagian depan rongga insang. Alat ini memungkinkan untuk mengambil oksigen langsung dari udara, sehingga lele dapat tahan hidup di perairan yang airnya mengandung sedikit oksigen. Pakan ikan lele berupa pakan alami dan buatan. Pakan alami seperti cacing, kutu-kutu air, jentik-jentik, dan siput kecil. Lele termasuk jenis karnivora atau pemakan daging. Pakan buatan yang baik adalah yang banyak mengandung protein hewani. Lele hidup dengan baik di dataran rendah sampai daerah perbukitan yang tidak terlalu tinggi. Pertumbuhan lele agak lambat apabila suhu tempat hidupnya terlalu dingin. Lele dipanen pada umur 3-4 bulan dengan berat rata-rata 200 gram per ekor. Ikan patin termasuk kelompok ikan catfish yang dapat hidup di perairan dengan kandungan oksigen relatif rendah. Patin sangat responsif terhadap pakan buatan serta memiliki pertumbuhan yang cepat, sehingga termasuk jenis ikan yang berukuran besar. Warna tubuh ikan patin bagian punggung keabu-abuan atau kebiru-biruan dan bagian perut putih keperak-perakan. Ukuran kepala relatif kecil dengan mulut terletak di ujung agak ke bawah. Pada mulut patin terdapat 2 pasang sungut pendek yang berfungsi sebagai peraba. Pada sirip punggung terdapat 1 jari-jari keras yang berubah menjadi patil yang besar dan bergerigi. Pada sirip dada juga terdapat 1 jari-jari keras yang juga berubah menjadi patil. Patin adalah jenis ikan omnivor atau pemakan segalanya dan cenderung menjadi karnivor atau pemakan daging. Di alam, patin makan ikan-ikan kecil, cacing, serangga, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan, dan udang kecil. Dalam pemeliharaan, patin dapat diberi pakan buatan. Ikan gurami di kalangan pecinta menu masakan dikenal sebagai ikan mewah dengan harga jual tinggi dan cita rasa yang tinggi. Daging ikan gurami renyah dengan sedikit duri. Gurami banyak dibudidayakan di Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Sebutan ikan gurami beragam di setiap daerah, yaitu gurame atau gurami di Jawa, kalau atau kaloi di Sumatera, dan kala atau kalui di Kalimantan. Gurami berkembang dengan baik di daerah dataran rendah. Ketinggian lokasi yang cocok untuk budidaya mulai dari 0 sampai 800 meter di atas permukaan laut dan suhu 24 sampai dengan 28 derajat. Gurami peka terhadap suhu rendah, sehingga tidak produktif dibudidayakan di daerah suhu rendah. Gurami memijah pada umur 2-3 tahun. Produktivitas telur meningkat di musim kemarau. Telur gurami akan menetas dalam selang waktu 10 hari. Gurami menyukai perairan yang jernih, tenang, dan tidak banyak mengandung lumpur. Gurami termasuk jenis ikan omnivora atau pemakan tumbuhan dan daging. Tumbuhan yang biasa dimakan yaitu azolla, kangkung, dan daun talas, dengan pakan buatan tambahan berupa pelet. Pemberian pakan dilakukan sebanyak-banyaknya. Pembesaran ikan gurami menggunakan benih dengan berat minimum 100 gram per ekor. Pembesaran dilakukan sampai berat ikan gurami minimal 500 gram atau lebih sesuai keinginan konsumen. Waktu yang diperlukan untuk mencapai 500 gram per ekor yaitu sekitar 6 bulan. Sedangkan untuk mencapai berat 1 kg per ekor membutuhkan waktu sekitar 9 bulan.
2. Ikan air payau. Jenis ikan air payau yang biasa dikembangkan adalah 1. Bandeng. Merupakan ikan air payau yang cukup terkenal dan mudah didapatkan. Dagingnya putih, seratnya halus dan rasanya gurih. Bandeng memiliki badan memanjang seperti torpedo dengan sirip ekor bercabang dan termasuk sebagai ikan perenang cepat. Kepala bandeng tidak bersisik, mulut kecil terletak di ujung, rahang tanpa gigi dan lubang hidung terletak di depan mata. Mata diliputi oleh selaput bening, warna badan bandeng putih keperak-perakan dengan punggung biru kehitaman. Bandeng digolongkan jenis ikan herbivora karena memakan fitoplankton. Pada budidaya bandeng konsumsi, benih bandeng dapat ditebar dengan kepadatan tinggi. Benih ukuran berat rata-rata 50 gram per ekor atau panjang 7-10 cm dapat ditebar 500 ekor per meter kubik. Ukuran konsumsi akan mencapai berat rata-rata 450 gram per ekor setelah dipelihara selama 4 bulan. 2. Udang windu merupakan jenis udang konsumsi air payau. Badan terdiri atas 13 ruas dan seluruh tubuh ditutupi oleh rangka luar yang disebut eksoskeleton. Udang windu aktif bergerak dan mencari makan pada suasana yang gelap dan redup. Udang windu mempunyai sifat kanibal, yaitu memangsa sesama jenis yang lemah kondisinya. Udang berganti kulit secara periodik. Udang muda lebih sering berganti kulit dibandingkan udang dewasa. Proses ini memberikan kesempatan kepada udang untuk tumbuh lebih besar. Pakan alami berupa ganggang dan binatang renik di dasar tambak, seperti cacing kecil, larva serangga, larva kerang, dan ganggang. Pakan buatan sangat penting diberikan, namun harus dipilih pelet yang tidak mudah hancur dalam waktu 24 jam karena cara makan udang yang tergolong lambat. 3. Ikan air laut. Budidaya pembesaran ikan air laut yang biasa dikembangkan diantaranya 1. Kakap putih. Mempunyai toleransi cukup besar terhadap kadar garam dan merupakan ikan Catadromus atau dibesarkan di air payau dan kawin di air laut. Sifat-sifat inilah yang menjadikan kakap putih dapat dibudidayakan di laut maupun tambak air payau. Kakap putih mempunyai bentuk tubuh memanjang, gepeng, batang sirip ekor lebar, mata berwarna merah cemerlang, mulut lebar sedikit serong dengan gerigi halus, badan atas penutup insang terdapat lubang kuping bergerigi, sirip punggung dengan 3 jari-jari keras dan 7-8 jari-jari lemah, serta memiliki bentuk sirip ekor bulat. Benih ikan yang sudah mencapai ukuran 50-70 gram per ekor dari hasil pendederan selanjutnya dipelihara dalam keramba dengan padat tebar 50 ekor per meter kubik. Pembesaran dilakukan selama 5-6 bulan dan selama periode tersebut dilakukan pengelolaan terhadap kebersihan keramba dan pemantauan terhadap ikan secara berkala guna menghindari sifat kanibalisme. Pemanenan dilakukan setelah ikan mencapai ukuran kurang lebih 500 gram per ekor dengan membutuhkan waktu 5-6 bulan. 2. Ikan kerapu yang dikenal dengan istilah groupers merupakan salah satu komoditas perikanan dengan nilai jual sangat tinggi di pasar domestik maupun internasional. Kerapu mempunyai sifat-sifat yang menguntungkan untuk dibudidayakan karena pertumbuhannya cepat, dapat diproduksi massal untuk memenuhi permintaan pasar, serta dapat dipasarkan dalam keadaan hidup. Bentuk tubuh kerapu yaitu moncong panjang, memipih, dan menajam. Gigi pada bagian sisi terdiri atas 3 atau 4 baris, terdapat bintik putih coklat pada kepala, badan, dan strip, bintik hitam pada bagian dorsal dan posterior. Habitat benih ikan kerapu, terutama jenis kerapu macan, adalah pantai yang ditumbuhi algae genus Reticulata dan Gracilaria. Pada tahap dewasa, kerapu hidup di perairan yang lebih dalam dengan dasar perairan pasir berlumpur. Kerapu termasuk jenis ikan karnivora dan cara makannya mencaplok satu persatu pakan yang diberikan. Pakan yang paling disukai yaitu krustasea atau rebon, dogo, dan krosok. Juga jenis ikan-ikan kecil seperti tembang, teri, dan belanak.
Laju pertumbuhan kerapu bebek dapat mencapai 1-1,3 gram per hari, sedangkan kerapu macan 2,5-3 gram per hari. Kerapu bebek yang dipelihara dengan berat awal 1,3 gram dan panjang total 4 cm akan mencapai berat 400-500 gram selama 12 bulan sampai 14 bulan. Sedangkan kerapu macan dapat dipanen pada bulan ke-7 dengan berat lebih kurang 500 gram. Tugas hari ini, carilah informasi dari berbagai media seperti majalah, koran, buku, ataupun internet. Carilah informasi mengenai karakteristik ikan konsumsi yang ada di daerah kamu. Lalu presentasikan hasil penelusuranmu menggunakan video. Apa itu karakteristik? Karakteristik adalah fitur pembeda antara yang satu dengan yang lain, dibedakan dari bentuk, struktur, pola, atau sesuatu yang mencolok. Sama seperti yang di awal Ibu jelaskan dengan masing-masing ciri khas yang ada pada ikan konsumsi. Lalu bagaimana cara mempresentasikannya lewat video, Bu? Sama halnya seperti kamu membuat video penjelasan atau video tutorial, di mana dalam video itu kamu menyebutkan ikan apa saja yang akan kamu presentasikan, menjelaskan karakteristiknya, kamu dapat sumber infonya dari mana, kamu pernah mengkonsumsi ikan itu atau tidak, dan lainnya. Dalam video, kamu boleh presentasikan dengan menampilkan wajahmu yang langsung bersuara untuk mempresentasikan, atau hanya suara dan menggunakan gambar animasi untuk penjelasannya. Resolusi video tidak lebih dari 25 MB. Jika video kamu melebihi batas tersebut, harap kompres atau kecilkan terlebih dahulu resolusinya, baru dikirim. Video dapat dikumpulkan melalui GCR atau email dengan menyertakan nama, kelas, dan sebutkan tugas presentasi budidaya ikan konsumsi. Tugas dikumpulkan paling lambat. Pelajaran hari ini selesai. Sampai jumpa lagi di jam pelajaran berikutnya.